Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab soal UTS dengan mata kuliah matematika diskrit yang berkatakan saya sendiri Raihan Maulana dengan WP 2101082019. Saya Afiq Raihan dengan nomor WP 2101081001. Saya Fauzan Rahmat Bagus dengan nomor WP 2101082035. Saya Adik Sri Wahyuni dengan nomor BP 2101082002. Saya Evan Yotama dengan nomor WP 2001082037. Saya Isa Madani dengan nomor WP 2101082038. Baiklah, untuk soal pertama dan langsung saja menjelaskan sendiri. Nah, untuk soalnya sendiri yaitu sederhanakan fungsi boolean berikut, yaitu fungsinya fungsi x, y, z sama dengan xy tambah x aksen kali z ditambah y kali z dikali x tambah y aksen. Itu kita sederhanakan. Pertama kita lakukan penyederhanaan dengan distributif, yaitu penyebaran. Yang ini akan kita kalikan di sini, dan yang ini akan kita kalikan di sini. Nah, hasilnya x, y ditambah x aksen z ditambah y z x ditambah y z x aksen. Nah, setelah selesai kita lakukan operasi distributif, selanjutnya kita melakukan operasi komutatif, yaitu operasi pertukaran. Yang ini kita ganti ke sebelah sini, kita geser, dan yang ini kita geser sebelah sini. Nah, hasilnya xy ditambah x y z ditambah x aksen z ditambah x aksen z y. Nah, setelah kita lakukan fungsi selanjutnya, maka kita lakukan asosiatif, yaitu pengelompokan. Nah, ini kita keluarkan xy, berarti tinggal 1 tambah z ditambah ini, yang ini kita keluarkan x aksen dan z, yang tinggal 1 tambah y. Nah, untuk 1 tambah z ini sama dengan hasilnya 1 seperti pada sifat 1 tambah z dan 1 tambah y itu bernilai 1 seperti yang tertera pada fungsi identitas. Nah, selanjutnya hasil dari atas yaitu xy dikali dengan 1 ditambah x aksen z dikali dengan 1. Nah, hasil akhir yaitu xy ditambah x aksen z. Nah, ini yang untuk soal yang penyederhanaan. Selanjutnya dari sini kita buat sebuah tabel kebenaran, yaitu Nah, untuk hasil penyederhanaan tadi yaitu dapat kita lihat di sini xy ditambah x aksen z. Nah, untuk perintah kedua itu kita buat tabel kebenaran sebelum dan sesudah disederhanakan. Untuk tabel kebenaran sebelum disederhanakan yaitu karena untuk variabel yang cuma 3, berarti ada 8 buah tabel kebenaran. Seperti pada rumus ada 2 pangkat 3, itu sebenarnya 8. Dapat kita buat seperti ini. Nah, untuk ini merupakan operasi dari gerbang logika OR karena ada penambahan. Sedangkan ini perkalian merupakan gerbang logika N. Nah, untuk xy, x dikali y hasilnya 0.
Selanjutnya 0 kali 0, 0. 0 dikali 1, 0. 0 dikali 1, 0. 0 kali 1, 1 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Dan 1 kali 1, 1. Selanjutnya X aksen Z. Berarti ini kita aksenkan. Dapat kita buat X aksennya 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, kita cari X aksen Z. Itu 1 kali 0, 0. Untuk ini X aksen kali Z itu 1 kali 0 sama dengan 0. 1 kali 0, 0. Ya. Untuk 1 kali 0 sama dengan 0. 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. 0 dikali 0, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 0. Dan 0 kali 1, 0. Nah, selanjutnya ini ada kurang X tambah X aksen. Nah, selanjutnya Y kali Z. Y kali Z. Jadi 0 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Untuk X kali X aksen, karena dalam sifatnya X kali X aksen sama dengan 1, tidak kita buat untuk gerbang logikanya, kita satukan aja. Jadi X kali Z aja yang di sini. Nah, setelah kita selesai membuat tabel kebenaran, selanjutnya kita buat gerbang logika dari tabel kebenaran ini. Ada inputnya, ada X, ada Y, ada Z. Nah, yang pertama ada gerbang N. Nah, ada. Berarti yang pertama kita lihat dari sini ada X kali Y. Berarti ini masuk input dari X dan masuk dari input dari Y. Untuk yang kedua, X aksen Z. Berarti X masuk ini ada gerbang not dan Z. Nah, selanjutnya ada Y kali Z. Y, input dari Y dan input dari Y dan ada input dari Z. Setelah kita buat gerbang M, maka kita orkan. Nah, ini kita sudah selesai membuat tabel kebenaran dan gerbang logika untuk sebelum penyederhanaan. Nah, selanjutnya kita buat tabel kebenaran dan gerbang logika untuk setelah penyederhanaan, yaitu XY ditambah X aksen Z. Nah, untuk setelah disederhanakan bentuk fungsi X, Y, Z dengan X, Y tambah X aksen Z. Nah, selanjutnya kita buat tabel kebenarannya. Ada X, ada Y, ada Z. X, Y tambah X aksen Z. Ini karena inputan 3 ada 8 tabel kebenaran. Nah, kita cari X kali Y. X kali Y, 0 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. Dan 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Nah, selanjutnya untuk X aksen Z. Bisa kita buat di sini X aksen sebagai pembantunya 1 1 1 1 0 0 0 0. X aksen Z. X kali Z 1 kali 0 0. 1 kali 1 1. 1 kali 0 0. 1
1 kali 1 1, 1 0 kali 0 0, 0 kali 1 0, 0 kali 0 0, 1 0 kali 1 0. Nah, untuk tabel kebenarannya sendiri sudah selesai kita buat. Sedangkan hasilnya dapat kita lihat ini. Hasilnya 0 ditambah 0 0 0,11 0 1 0 0 0 1 1. Selanjutnya kita buat gerbang logika untuk tabel kebenaran setelah disederhanakan. Pertama kita buat gerbang N. Nah, kita lihat. Nah, ini ada inputnya X dan Y. X dan Y. Berarti masuk X dan Y. Selanjutnya ada X aksen Z. X aksen Z. X kasih gerbang not dan Z. Setelah kita N-kan, kita buat gerbang OR. Itu hasilnya. Kita sudah buat penyederhanaan gerbang logika setelah penyederhanaan dan sebelum penyederhanaan, dan tabel kebenaran setelah dan sebelum. Sekian dari nomor 1, akan dilanjutkan dengan teman saya untuk menjawab soal nomor 2. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu soalnya adalah bentuk aljabar dari gerbang logika. Pertama, saya akan membuat gerbang logikanya dulu. Baiklah, seperti inilah tampilan gerbang logika yang untuk soal nomor 2. Di sini terdapat 4 input, yaitu ada input A, input B, input C, dan input D. Pada gerbang logika OR yang pertama ini langsung diaksenkan. Jadi nanti hasilnya itu langsung kita balikkan. Dan yang kedua ada gerbang NOT, fungsinya itu kebalikan dari input. Dan yang ketiga ada OR. Dan yang terakhir ada M. Pada soal ditanyakan bentuk aljabar dari gerbang logika ini. Nah, pertama pada gerbang OR ini kita masukkan inputnya. Di sini ada A dan ada B. Jadi kita masukkan pada kalau gerbang OR ini inputnya kita tambahkan. Jadi A ditambah B, karena di sini ada aksen, jadi kita langsung bikin aksennya di sini. A tambah B aksen. Dan kemudian di sini ada gerbang NOT. Gerbang NOT ini inputnya diambil dari input C. Jadi kita bikin di sini C aksen. Kenapa aksen? Karena di sini ada NOT-nya. Kemudian yang di bawah ada gerbang OR, yaitu langsung saja kita masukkan inputnya, ada input C, berarti C ditambah D. Nah,
Jika sudah kita dapat ketiga input ini, maka di sini ada gerbang N. Jadi ketiga input ini akan kita jadikan ke rumus gerbang N, yaitu di sini gerbang N saya bikin X. Jadi nilai X adalah, masukkan yang di atas, ada A tambah B aksen. Kemudian karena ini gerbang N, maka kita kalikan. Kemudian kita masukkan ini C aksen. Dan kita kalikan dengan yang terakhir, yaitu C tambah D. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah kita dapati bentuk aljabar dari gerbang logika ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Betul. Dia bukan. Nah, saya akan melanjutkan Tunggu lo, tunggu aku suka dulu. Belum ini cek. Enggak, bosan kayak enggak. Agak dugaan dia nyampe. Lo. Itu kan ada diskusi Apa? saya salah. Betul. Harusnya tadi langsung dia langsung fungsi gerbang. Betul. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Soal nomor 3 yaitu berapakah nilai modulo dari min 43 mod 9? Mod 9. Jadi di sini mod artinya adalah sisa dari angka tersebut. Jadi ini ada min 43 karena mod 9, maka hasilnya yang paling mendekati adalah angka 36. Jadi min 43 dikurang 36, hasilnya adalah min 7. Sekian dari saya. Selanjutnya rekan saya yang akan menjawab pertanyaannya. Lah. Ini mah. Halo Om. Banyak kata kau. Oh, diskusi. Awak ada ya dong. Ngecek. Udah punya ada dong ada situ. Baiklah. Lah kok. Lah kok. Belum. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 4. Soalnya yaitu buktikan kebenaran dari pernyataan yang A, yaitu 3 kongruen dengan 24 mod 7, dan yang B 33 kongruen dengan 15 mod 9. Soal berikut adalah soal tentang kekongruenan modulo. Apa sih itu kekongruenan modulo? Jadi soal berikut adalah soal yang berkaitan dengan relasi kekongruenan modulo. Relasi kekongruenan modulo itu adalah relasi kongruenan, relasi ekuivalensi yang kompatibel dengan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Yang rumusnya itu adalah A kongruenan dengan B dikali mod N. Nah, di sini kita diminta untuk membuktikan kebenarannya. Caranya yaitu untuk yang A 3 kongruen dengan 24 mod 7. Di sini dapat kita selesaikan dengan kita kurangkan 3 dengan min 24, yaitu 3 dikurang 24, hasilnya yaitu min 21. Min 21 ini merupakan kelipatan dari 7. Jadi untuk membuktikan kebenarannya, yaitu 7 dikali min 3 atau merupakan kelipatan 3 dari 7, yaitu 21. Min 21. Jadi untuk yang A itu terbukti kebenaran untuk kongruenannya. Yang untuk B 33 kongruen dengan 15 mod 9. Nah, di sini kita dapat kurangkan 33 dengan 15, yang hasilnya yaitu 18.
Dan 18 itu merupakan kelipatan dari 2 dikali 9. 2 dikali 9 sama dengan 18. Jadi terbukti soal A dan B merupakan kebenaran pemburanannya. Baiklah, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ivan Thomas. Bahkan di kamera. Lah, salah ya. Kan saya lah. Kalau Fikri sebenarnya sudah tua, Alek lah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Yaitu soalnya tentukan himpunan titik BG dan himpunan sisi EG serta barisan deretan dari graf berikut. Dan saya akan menjelaskan apa itu V, yaitu himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, dan pengertian dari E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Saya akan menggambar himpunan dan barisan deretan dari graf. Itu sakit-sakit soal. Titiknya apa itu titiknya? Kan titik V, titik W, titik W. Kan banyak lagi. Kata apa? Ada V. Apa kata apa? Itu kan. V G sama dengan anggota di V kita adalah Bentar itu. Anggota ya? apa? Bedanya berisikan tak ya dong? VG berisikan Jalan itu merupakan titik-titik, VG itu titik-titik dari yang itu. VG titik-titik dari VG Mau si mau. U C V U V W X Y. U titik P, titik V titik W titik X dan titik Y, dan EG dan EG dan FY, FX dan FW dan UW dan UWX. Baiklah, terima kasih, dan soal berenang akan dibacakan oleh teman saya. pendek. Let's go. Abi. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 6. Di nomor 6 ini tertulis disuruh gambar ya graf sederhana dari barisan derajat berikut. Barisan derajatnya sudah tertera di sini. Dan syarat-syarat untuk barisan graf derajat ini harus memiliki suku-sukunya bernilai non negatif. Di sini positif semua, tidak ada negatif. Dan jumlah suku harus sebanyak genap. Di sini kalau dijumlahkan totalnya 24. Dan suku ganjil harus sebanyak genap. Suku ganjilnya 1, 2, 3, 4, genap. Berarti syarat-syaratnya sudah terpenuhi semua. Dan 6 ini kita isikan menjadi A, B, C, D, E, F, G, H. Dan 6 ini disebar ke sini, disebar ke sini, disebar ke sini, disebar ke sini, dan disebar ke sini, dan yang terakhir di sini. Jadi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ini habis ya 0. Dan ini tinggal 3, ini tinggal 3, ini tinggal 2, ini tinggal 2, ini tinggal 1, ini habis, dan ini tinggal 1. Dan yang ini disebar ke sini, disebar ke sini, dan disebar ke sini. Dan ini habis. Ini tinggal 2, tinggal 1, tinggal 1, tinggal 1, 0, 1. Dan yang ini disebar ke sini, disebar ke sini,
ini habis, ini habis, ini habis. Tinggal 1, tinggal 0, dan tinggal 1. Dan yang F disebar ke H. Dan jadinya 0, 0, 0. Habis. Dan gambarnya akan kita buat. Yang A dihubungkan ke B, ke C, ke D, ke E, ke F, dan ke G. Ke D, ke E, ke F, dan ke G. Yang B dihubungkan ke B ke C, B ke D, B ke E, dan B ke F. Yang C dihubungkan ke D dan ke E. Yang F dihubungkan ke H. Kira-kira gambar yang tertera seperti ini. Sekian dari soal nomor 6 yang saya jawab. Kira-kira jawabannya seperti ini. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari pokok 2. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.